Sebelum memasuki surga, semua umat beriman kelak akan melewati satu rintangan terakhir, yakni sebuah jembatan yang Allah bentangkan di atas api neraka jahanam. Jembatan ini disebut sebagai Siratal Mustaqim, yang secara bahasa bermakna jalan yang lurus. Tapi, benarkah jembatan ini ada di akhirat kelak? Keberadaan jembatan Siratal Mustaqim diisyaratkan dalam surat Maryam ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran Surat Maryam ayat 71. Dalam tafsir Al-Mukhtasyar dijelaskan bahwa yang dimaksud semua manusia akan mendatangi neraka adalah berjalan di atas jembatan Siratal Mustaqim. Barang siapa yang ingin memasuki surga harus mampu melewati jembatan mengerikan ini, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Sobat Islampedia, sebuah untold story terungkap bahwa jembatan Siratal Mustaqim ternyata bukanlah jalan yang sempit setipis rambut. Hadis yang menjelaskan bahwa Siratal Mustaqim lebih halus dari rambut sebenarnya hanya kiasan untuk menunjukkan betapa sulit yang melewati jembatan ini. Saking mengerikannya, Rasulullah pernah bersabda bahwa kelak di atas jembatan ini, semua manusia tidak akan memikirkan hal lain kecuali mengkhawatirkan keselamatan diri mereka sendiri ketika melintasinya. Pada sirat itu, terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Rasulullah bertanya, "Pernahkah kalian melihatnya?" Para sahabat menjawab, "Pernah wahai Rasulullah." Maka ia seperti duri pohon sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis inilah yang kemudian membuat para ulama dan ahli tafsir sepakat bahwa jembatan Siratal Mustaqim sebenarnya bukanlah jembatan yang kecil, melainkan jalan yang lebar tetapi penuh dengan rintangan. Orang-orang beriman akan melalui jembatan tersebut sesuai amalannya di dunia. Sebagian melaluinya dengan cepat dan ringan, namun ada juga yang lambat dan penuh luka. Bahkan sebagian tak mampu melintas hingga ujung jembatan, sehingga terjatuh ke jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Islampedia, Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Apa ini? Nabi SAW pernah menyampaikan ketika Aisyah radhiyallahu anha menangis kala itu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, ini di untold story. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menangis, Nabi SAW bertanya, "Wahai Aisyah, apa gerangan yang membuatmu menangis?" Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku teringat neraka ya Rasulullah, maka aku menangis." Maka Nabi SAW mengatakan, pantas kita menangis ketika kita mengingat neraka. Karena manusia tidak akan pernah tersenyum sebelum 3 perkara nanti dia lalui. Yang pertama, di saat dia menunggu amal timbangannya, apakah berat ataukah ringan dari amal solehnya. Lalu yang kedua, dia ketika menunggu buku catatan amalnya, bagaimana diberikan, dari depan, belakang, kanan ataukah kiri. Dan yang ketiga, ketika dia ingin melalui jembatan sirat, bagaimana dia bisa melaluinya. Dan ketika semua sudah dilalui, maka dia baru bisa tersenyum. Sobat Islampedia, Siratal Mustaqim, satu jembatan yang ketika Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Tabrani, beliau menyampaikan bahwa jembatan ini adalah jembatan yang tajamnya seperti pedang yang begitu tajam dan tipisnya pun seperti pedang paling tipis. Yang di kanan kirinya ada besi pengait yang siap menerkam orang yang berjalan di atasnya. Di bawahnya api neraka yang begitu menyala. Dan di dekat-dekatnya adalah seolah lemparan-lemparan api yang siap menyambar mereka-mereka yang jalan di atasnya. Begitu sulit pasti. Tetapi Nabi SAW mengatakan, di antara manusia yang lewat di sana, ada yang lewat seperti petir, ada yang lewat seperti angin, ada yang lewat seperti dia naik berkuda, ada yang lewat seperti berlari, ada yang lewat seperti berjalan biasa, ada yang lewat lambat sekali jalannya, ada yang merangkak
dan mereka ada juga yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam surganya. Ya Rab, begitu mengerikannya jembatan ini. Dan ternyata jembatan ini bukan sebuah khayalan, kita akan melaluinya. Dan ternyata jembatan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, bukan untuk apa-apa, untuk bagaimana kita mampu membuat kisah dari jembatan ini meningkatkan dan memotivasi keimanan kita. Sobat Islampedia, siapakah mereka-mereka yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Untold Story terungkap bahwa ternyata tidak semua manusia akan melewati jembatan ini. Hanya umat beriman yang akan menghadapi jembatan Shiratal Mustaqim untuk akhirnya sampai ke pintu surga. Bagi mereka yang kafir dan mendustakan keesaan Allah, sudah mendapat balasan neraka sejak berada pada Yaumul Mizan dan hari perhitungan. Lalu, siapakah yang akan melalui jembatan ini untuk pertama kalinya? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan jahanam. Akulah orang pertama yang melewatinya." Doa para Rasul pada saat itu, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Ya, Rasulullah sendiri yang akan memimpin di depan orang-orang beriman ketika melewati Shiratal Mustaqim. Dan di momen inilah syafaat dari baginda Rasulullah SAW akan menyertai umatnya agar selamat sampai ke pintu surga. Sobat Islampedia, banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana umat Islam dapat selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim. Salah satunya adalah dengan menggunakan perahu. Bagaimana bisa? Dalam kitab berjudul Daqaiqul Al-Akbar fi Zikril Jannah wan Nar, karya Abdurrahim Al-Qadi, dijelaskan bahwa mereka yang gemar sholat di masjid akan melewati Shiratal Mustaqim dengan perahu. Dan masjid-masjid tempat mereka bersujud itulah yang akan menjadi kendaraan mereka ketika melewatinya. Dalam hadis lain dijelaskan juga bahwa hewan yang kita kurbankan di Hari Raya Idul Adha akan menjadi kendaraan kita ketika melewati Shiratal Mustaqim kelak. Riwayat ini terdapat dalam kitab Al-Firdaus, karya Imam Ad-Dailami. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Gemukkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sungguh hewan itu adalah kendaraan kalian saat melewati sirat jembatan kelak." Hadis riwayat Ad-Dailami. Meski hadis ini juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, namun para ulama menilai hadis ini termasuk yang sangat lemah sanadnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Islampedia, ketika bicara tentang malaikat Zabaniyah, ketika berbicara tentang Shiratal Mustaqim, tidak ada kata lain kecuali apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an membuat kita sekali lagi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berbicara tentang Zabaniyah ini, mengerikannya Zabaniyah, bahkan dalam sebuah riwayat disampaikan bukan hanya sekedar manusia yang takut dengan Zabaniyah ini. Iblis, pimpinan syaitan yang paling jahat ini pun ketika nanti berjumpa dengan Zabaniyah, dia akan gemetar dan takut. Kenapa? Karena malaikat Zabaniyah sudah menyiapkan berbagai macam alat untuk menyiksa iblis ini, diambil dari neraka. Dan itu takut luar biasa. Iblis saja takut. Lalu bagaimana supaya kita selamat darinya? Juga disampaikan dalam beberapa riwayat. Karena malaikat Zabaniyah ini datang dengan azab Allah, maka kita memperbanyak dengan menyebut rahmat Allah. Karena lawan daripada azab adalah rahmat. Dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim mampu untuk menjadi benteng bagi seorang muslim dari siksa yang datang dari malaikat Zabaniyah ini. Kenapa? Karena di situ menyebut dengan lisannya nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Pengasih lagi Penyayang. Berikutnya ketika bicara tentang Shiratal Mustaqim, bagaimana kita bisa termasuk bahagian orang yang melalui Shiratal Mustaqim ini secepat kilat? Begitu juga Nabi SAW sudah menyampaikan bahwa ketika seorang muslim mampu menjaga salat jamaahnya, maka nanti dia akan datang di jembatan sirat itu dengan secepat kilat melaluinya. Maka ketika Nabi SAW sudah memberikan ini jalan keluarnya,
Jaga itu. Jaga itu. Semangat kita untuk melaksanakan aktivitas sholat jamaah itu. Dengan tujuan apa? Ya Rab, mudah-mudahan sholat jamaah ini ridho-Mu aku dapatkan. Di antaranya adalah mampu nanti melalui jembatan Siratal Mustaqim ini secepat kilat, sehingga segera untuk bisa masuk ke dalam syurga-Mu. Cerdas beragama dengan Islampedia. Sobat Islampedia, sosok malaikat sering digambarkan dengan perawakan bercahaya putih, bersayap, atau sebagai sosok yang memiliki sifat lembut. Namun ternyata ada untold story dari malaikat yang memiliki sosok menyeramkan bernama Malaikat Zabaniyah. Diriwayatkan, malaikat ini memiliki penglihatan bagaikan kilat yang menyambar. Kaki mereka berpijak di bumi, sedangkan kepala mereka di langit. Wajah mereka hitam, taringnya menakutkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut sifat kasih sayang dari hati mereka. Sebagian ulama mengatakan, kata Zabaniyah berasal dari kata zaban, yang artinya mendorong atau menolak. Sebab salah satu tugas mereka adalah menjebloskan orang-orang berdosa ke dalam kubangan api neraka. Imam Ibnu Katsir juga menerangkan dalam kitab tafsirnya bahwa malaikat Zabaniyah disebut juga sebagai malaikat juru siksa atau malaikat azab. Jumlah mereka banyak dan dipimpin oleh malaikat Malik untuk menjaga tiap lapisan neraka. Orang-orang durhaka di neraka akan didatangi oleh malaikat Zabaniyah dengan membawa cambuk dari api neraka. Mereka menyambut para pendosa dengan ancaman dahsyat, menggiringnya menuju azab, dan membalikannya ke dasar neraka jahanam. Lalu para malaikat berkata kepada mereka, "Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang perkasa lagi mulia." Quran Surat Ad-Dukhan ayat 49. Sobat Islampedia, malaikat Zabaniyah memang digambarkan sebagai malaikat penyiksa yang keberadaannya ditujukan untuk memberi azab bagi orang-orang berdosa di akhirat kelak. Tetapi sebuah untold story mengungkapkan bahwa malaikat Zabaniyah ternyata pernah hampir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum Abu Jahal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bercerita bahwa Abu Jahal pernah berkata, "Sesungguhnya jika aku melihat Muhammad sedang sholat di dekat Ka'bah, aku benar-benar akan menginjak lehernya." Maka ancaman itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya jika dia melakukan niatnya, benar-benar malaikat Zabaniyah akan menghukumnya." Kisah lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat dekat makam Ibrahim di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba Abu Jahal datang dan mengancam Rasulullah. "Hai Muhammad, bukankah saya telah melarangmu untuk melakukan praktik semacam ini?" Nabi SAW pun membalas ancamannya hingga membuat Abu Jahal marah. "Hai Muhammad, kamu mau mengancam dengan apa? Saya orang yang paling banyak pendukungnya di wilayah ini." Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan jawaban atas ancaman tersebut, sebagaimana yang telah diabadikan dalam surat Al-Alaq ayat 17 hingga 18. "Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa." Quran Surat Al-Alaq ayat 17 hingga 18. Sobat Islampedia, sebuah pertanyaan muncul. Apa hubungan antara malaikat Zabaniyah dan kalimat basmalah? Basmalah menjadi kunci seorang muslim sebelum melakukan segala kegiatan baiknya agar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan yang tidak diawali bismillah maka akan berkurang atau bahkan hilang keberkahannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Namun ternyata, kalimat sederhana bismillah bisa menyelamatkan kita dari siksa azab neraka oleh malaikat Zabaniyah. Dari Al-Amasi, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19, hendaklah ia membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah akan menjadikan sebuah surga baginya pada setiap huruf dari basmalah yang mereka ucapkan. Setiap huruf hijaiyah dari basmalah itu untuk menggantikan setiap malaikat Zabaniyah yang bersiaga. Untold Story ini juga dikatakan oleh Ibnu Atiyah dan Al-Qurtubi. Sesungguhnya aku melihat lebih dari 30 malaikat berebutan mencatat perkataan seorang lelaki yang mengucapkan, Rabbana walakal hamdu, hamdan kasiran, tayyiban mubarakan fihi. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, baik lagi diberkati. Lalu siapa sebenarnya sosok malaikat Zabaniyah ini menurut para ulama? Sahabat Islampedia, malaikat Zabaniyah, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an. Dan dalam beberapa riwayat yang sama menunjukkan bahwa dari asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kisah dari Abu Jahal yang memberikan tekanan dan kezaliman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Zabaniyah. Zabaniyah diambil dari kata zaban yang artinya mendorong. Kenapa? Karena memang malaikat ini senantiasa mendorong orang-orang yang berhak untuk mendapatkan azab sehingga mereka mendapatkan azab. Oleh karena itu Qatadah ketika menceritakan bagaimana malaikat ini dari segi sifat dan lain sebagainya, beliau mengatakan bahwa malaikat ini nampak begitu sadis, nampak begitu mengerikan, nampak begitu siap untuk menerkam mereka-mereka yang memiliki segala macam bentuk keburukan. Bahkan di dalam beberapa riwayat disampaikan kakinya itu di bumi dan kepalanya itu ada di langit dengan wajah yang begitu mengerikan, seram. Dan Zabaniyah ini di antara ulama berbeda pendapat, apakah dia adalah satu malaikat ataukah dia kelompok malaikat. Tetapi ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir, maka disampaikan di situ bahwa malaikat-malaikat yang akan menjaga neraka itu jumlahnya ada 19, ada 19. Maka di antara ulama mengatakan bahwa jumlah malaikat Zabaniyah ini ada 19 dan dipimpin oleh malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Yang ketika Nabi SAW melaksanakan Mi'raj, melihat satu malaikat yang tidak pernah tersenyum, menyampaikan salam kepada Nabi, tapi tidak pernah tersenyum. Dan ketika ditanyakan kepada Jibril, siapa malaikat yang menyampaikan salam kepadaku, tetapi dia tidak terlihat senyumnya, berbeda dengan semua malaikat yang lain. Lalu Jibril mengatakan, wahai Rasul, bahwa malaikat ini bukan hanya kepadamu, sebelummu tidak pernah tersenyum dan sesudahmu pun tidak pernah tersenyum. Siapa dia? Malik, penjaga neraka. Dan malaikat ini juga yang menjadi pemimpin Zabaniyah, yang siap untuk menghempaskan segala macam bentuk siksa kepada mereka-mereka yang pernah berlaku sewenang-wenang dan zalim di atas muka bumi.